orang yang tidak memilih Anies jadi presiden harus dipertanyakan keislamannya katanya. Nah, saya ini orang Islam loh, dan saya tidak memilih Anies jadi presiden. Ingat itu, saya tidak memilih Anies. Jadi apakah dipertanyakan keislaman saya? Tuh masih ada di atas tuh. Itu adalah peci saya kalau sholat ya. Hanya gara-gara pilihan presiden dipertanyakan keislaman orang lain. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu. Kenapa rupanya sama dia, Nis? Nah, ya kalau dia merasa dia mampu, Gibran merasa mampu, kenapa kau yang sibuk? Ya biar aja lah, tanding lah. Alah, kau suka kali, jangan ungkit masalah orang, kau tunjukkan kerjamu. Baru gini kau. Kata-kata dia nggak penting, Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua, Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Halo Pak Anies, jujur saya tidak terima perkataan sampean Pak Anies ya. Ingat, wa may yu'adim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syair-syairnya Allah, maka orang tersebut dialah orang yang bertakwa. Pantainya yang dikatakan Anies ini pantai maju, ke pantai maju, tapi yang aku lihat ini mana pantainya. Waduh, terkaget-kaget aku, apalagi aku lihat ini papan reklamenya ngeri kali. Anies. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait Capres Anies Baswedan dan juga Cawapres Cak Imin. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pasangan dari paslon 01 yakni Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar akhir-akhir ini memberikan pernyataan atau statement yang boleh dikatakan blunder. Karena banyak hal yang disampaikan tidak berdasarkan fakta dan data di lapangan, atau datanya kurang valid ketika mereka memberikan pernyataan kepada publik. Dan akhir-akhir ini ada beberapa pendukung dari paslon 01 bahkan memberikan pernyataan di luar dugaan kita sekalian, bahwa orang-orang yang tidak mendukung Anies itu berarti orang-orang yang boleh dikatakan tidak memiliki iman, tidak memiliki agama, dan lain sebagainya. Apakah hanya karena demi popularitas, demi mendukung salah satu paslon, kemudian orang lain boleh dikatakan kafir dan lain sebagainya? Ataukah harusnya bisa dilihat secara jeli bahwa politik itu terpisah dari agama? Karena agama dan politik itu dua hal yang berbeda. Karena ketika berbeda agama, belum tentu dalam politik juga berbeda. Begitupun sebaliknya, bila mana berbeda politik, apakah harus berbeda agama pula? Oleh karena itu, harus dipahami antara agama dan politik adalah dua hal yang berbeda yang tidak boleh disangkut pautkan. Karena ketika dikait-kaitkan, maka akan membuat gaduh atau juga sesuatu yang sifatnya akan mengganggu ketertiban atau ketentraman dalam berbangsa dan bernegara. Dalam video ini kita akan melihat dan mendengarkan bersama bagaimana netizen yang tidak menerima setiap pernyataan atau statement dari paslon 01, mereka kompak memberikan klarifikasi, kompak menyerang, kompak membantah apa yang sudah disampaikan oleh paslon 01 ini, yakni Anies Baswedan dan juga Cak Imin. Dan bukan baru kali ini, sudah sering terjadi. Namun pada kesempatan kali ini, saya coba mereview kembali video-video tersebut untuk bisa kita saksikan, kita lihat sejauh mana kemampuan dan keseriusan para calon pemimpin itu memberi janji program kepada rakyat, dan juga sejauh apa rekam jejak yang mereka miliki selama dipercayakan oleh rakyat untuk memimpin sebuah komunitas atau kelompok kecil jauh sebelum mereka bakal memimpin sebuah kelompok yang besar, yakni bangsa ini. Namun sebelum itu, mari kita
berikan kesempatan kepada sahabat-sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini. Silakan tekan tombol subscribe dan bunyikan tanda loncengnya. Baik saudara sekalian, mari kita ikuti videonya satu persatu. Yang tidak mendukung Anies sebagai presiden harus dipertanyakan keislamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya video ini. Saya sebagai pendukung Pak Prabowo ya, tetap Prabowo, berarti masih mendukung beliau. Mulai dari Pilpres 2014 saya memang pendukung Pak Prabowo. Saya bahkan bikin relawan, namanya Relawan Macan Asia 08 ya, RMA 08. Mungkin beberapa PT saya ada yang sudah lihat juga. Jadi apa namanya, kampanye politik itu harus suasana riang gembira, jangan sampai ya seperti si bapak yang itu tadi. Orang yang tidak memilih Anies jadi presiden harus dipertanyakan keislamannya katanya. Lah saya ini orang Islam loh, dan saya tidak memilih Anies jadi presiden. Ingat itu, saya tidak memilih Anies. Jadi apakah dipertanyakan keislaman saya? Itu masih ada di atas tuh. Itu adalah peci saya kalau sholat ya. Hanya gara-gara pilihan presiden dipertanyakan keislaman orang lain. Sakitnya. Saya mohon maaf ya, buat Pak Anies ya, dan Anda para jubir-jubir yang dekat dengan Pak Anies, coba tolong diingatkan, jangan sampai ada pendukung Anda yang kebablasan seperti ini. Gara-gara tidak memilih jadi presiden seseorang itu, dipertanyakan agamanya, dipertanyakan keimanannya, dipertanyakan keislamannya. Apa nggak seperti ngamur ini? Ya, ini politik, tidak ada hubungan dengan agama. Ya boleh kita jadikan agama sebagai panduan ya untuk memilih calon pemimpin. Tapi bukan berarti orang memilih Pak Prabowo, jadi Islamnya dipertanyakan, orang memilih Pak Ganjar, Islamnya dipertanyakan. Ngawur, betul-betul ngawur. Malah yang lucunya di video ini ada pakai takbir lagi orang yang jawab di sebelahnya. Ini kan ngawur, super ngawur. Ya, gini. Kita kembali dulu ke Pilpres 2019. Pak Prabowo itu didukung oleh ulama. Ada keluar namanya fatwa ulama waktu itu mendukung Pak Prabowo. Nah, sampai sekarang fatwa itu belum dicabut loh. Itu kalau kita cerita ulama, dan itu tapi tidak semua ulama ya. Kita cerita ulama nih, ulama sebagian ulama yang mengeluarkan fatwa itu. Nah sekarang ketika Pilpres 2024 yang akan datang, kalian katakanlah ada yang pendukung Pak Prabowo yang sebagian beralih ya mendukung Anies, ya tidak ada masalah kan? Nggak ada masalah sebenarnya. Sebaliknya pendukung Pak Jokowi banyak juga yang bergabung sekarang menjadi mendukung Pak Prabowo, kan nggak ada masalah di sini. Yang bermasalah kalau kemudian ada statement-statement gila yang seperti tadi. Kalau tidak dukung Anies dipertanyakan keislamannya. Lah, emang sudah seberapa Islamikah Anies ini? Oke, sekarang kita bisa melihat Anies ini siapa? Dia dulunya adalah mantan rektor Paramadina, salah satu universitas yang dianggap biangnya sekuler di negeri ini. Ya silakan dibaca kalau Anda kurang paham. Ya Anies ini salah satu orang yang memang sekuler. Jadi tidak ada kaitannya. Saya bukan bilang sekuler Islami mana yang lebih bagus ya, itu pilihan Anda. Tapi kalau menyebut Anies sangat Islami, salah besar menurut saya. Karena kita lihat anaknya yang perempuan sampai menikah itu udah dewasa ya, tidak ada yang pakai jilbab, tidak pakai menutup kepala. Entah sekarang nggak tahu kalau untuk urusan pilpres. Tapi yang jelas pernikahan saja tidak pakai jilbab. Nah itukah keislaman yang kalian agung-agungkan bahwa kalau memilih Anies akan jadi Islami? Saya makanya dulu sampai mengampen 3.000 orang di Facebook gara-gara hal beginian. Mereka bersikeras ya bahwa kalau tidak memilih Anies tidak masuk surga. Mana ngawur betul ini. Saya ingatkan waktu dulu sebelum Pilpres 2019 kan ada itu sampai Metro TV ya di boykot oleh umat Islam ya, dalam tanda kutip, nggak semua umat Muslim sih. Tapi ini diboykot, dianggap ini adalah TV penista. Surya Paloh dianggap adalah pemilik TV penista umat. Nah sekarang ketika saya kembalikan tanya itu, di mana sekarang posisi Surya Paloh? Mereka jawab Surya Paloh sudah berubah. Jadi berubahnya Surya Paloh hanya gara-gara dia mengajukan Anies jadi presiden. Dianggap Surya Paloh sekarang sudah seperti kiai, sudah seperti ulama besar. Rusak otak-otak kalian. Saya mohon maaf ya, saya agak keras ngomong sekali ini karena ya ini hal-hal begini harusnya tidak boleh dilanjutin. Ya silakan pilih, semua capres kita, cawapres kita semua adalah Islam. Ya, mau memilih yang manapun mereka tidak akan mempengaruhi keimanan mereka. Itu adalah pilihan. Masalah tingkat keimanan Anda yang bertanggung jawab.
Saya kalau tanya pribadi, ya saya akui Pak Prabowo itu bukan kelas ulama. Beliau tuh selalu mengaku kelas santri yang belajar kepada ulama, yang berkhidmat kepada ulama. Makanya kalau ditantang adu mengaji, saya yakin Pak Prabowo kalah. Saya yakin Pak Prabowo kalah. Kenapa? Latar belakang beliau memang lahir dari keluarga yang sekuler ya. Orang tua beliau Islam, ibunda beliau Kristiani. Dan adik-adik beliau itu banyak Kristiani. Tapi kan kita ini cerita pemimpin dan Pak Prabowo itu Islam, sampai sekarang Islam. Beliau haji. Masa nggak memilih beliau dipertanyakan keislamannya? Atau memilih beliau dipertanyakan keislamannya? Ini dari mana nih? Dari mana keluar statement-statement bodoh begini? Ya, jadi tolong sekali lagi para pendukung presiden, capres-capres ya, capres-capres yang mau maju sekarang, jangan bawa-bawa keimanan karena semua capres-capres kita adalah Islam. Itu satu. Yang kedua, Anda boleh merasa religius, boleh, tapi jangan gara-gara pilihan capres. Tidak ada tingkat kereligiusan seseorang gara-gara pilihan capres. Ulama kita juga terbelah. Ada ulama di nomor 1, ada ulama di nomor 2, ada ulama di nomor 3. Begitu juga dengan pemuka-pemuka agama yang lain. Anda pikir asal milih Anies itu semua orang Muslim? Enggak juga, banyak juga orang-orang Kristen yang milih Anies. Kata siapa? Ya itu ada yang Sani siapa itu yang mantan pendukung Pak Ahok, kan itu sekarang pendukung Pak Anies, dia bukan Muslim. Terus siapa lagi? Emang orang-orang Metro TV itu semua rata-rata Muslim? Kan enggak, banyak juga orang di Metro TV itu yang bukan Muslim. Ya, banyak juga yang dulu sampai di boykot. Nah ini cerita, kalau dukung Anies dipertanyakan keislamannya, Anda yang saya pertanyakan kewarasannya. Anda nggak waras Pak, istighfar Anda itu, betul, tolong istighfar ya. Jadi kalau kita cerita keislaman, saya mohon maaf, paling Islami menurut saya justru capres kita adalah yang nomor 3, yaitu Pak Ganjar. Walaupun saya bukan pendukung Mas Ganjar, saya pendukung Pak Prabowo. Tapi kalau cerita perilaku keislaman, saya lebih yakin keislamannya itu paling tinggi adalah Pak Ganjar. Kenapa? Begini, Pak Ganjar punya anak cuma satu, nama anak beliau pakai Muhammad. Udah cukup di situ aja. Terus beliau itu istrinya kan dari kalangan NU, Kiai. Nah Anies gimana? Dari mana dasar keislaman? Anda cerita Anies ini adalah yang sangat Islami. Tahun 2014 masa Pilpres 2014, Anies itu berseberangan loh dengan ulama-ulama yang sekarang mendukung itu. Berseberangan. Jadi kita jangan cerita dulu ini umurnya ingatannya pendek sekali. 5 tahun berubah orang jadi dianggap inilah yang sangat Islami, ini yang tidak Islami. Tidak ada. Semua capres kita adalah orang yang sangat Islami. Masalah mereka pengetahuan agama berbeda, ya berbeda kan mereka latar belakang. Nah, ini semua orang Arab, ya keluarganya Arab, tentu saja mungkin lebih pasif di masalah pendidikan agama. Tapi kalau sikap keberagaman, belum tentu beliau lebih pasif dibandingkan capres yang lain. Kalau tingkat perwujudan ya sikap keberagaman, saya merasa Pak Prabowo justru paling beragama. Di Islam kita diajarkan untuk bersedekah, menolong orang. Pak Prabowo bolak-balik menolong orang, termasuk Anies yang dia tolong. Apalagi di Islam kita itu dianjurkan menjaga silaturahmi. Pak Prabowo menjaga silaturahmi, orang bolak-balik fitnah beliau, tapi beliau tetap mendekat. Beliau yang datang memeluk walaupun difitnah. Apalagi di Islam kita diajarkan menjadi manusia yang berguna untuk manusia yang lain. Pak Prabowo begitu banyak berguna, bermanfaat bagi orang lain. Jadi dari mana ya? Apakah sikap keislaman itu hanya gara-gara Anda ini merasa sangat Islami, kemudian yang Anda pilih capres itu sudah pasti lebih Islami dari orang lain? Ini adalah pernyataan konyol yang seharusnya kita jauhkan dari politik sekarang. Ya begini, ya saya tetap pendukung Pak Prabowo. Ke depan kalau mau ada yang mau mau berdebat sama saya tentang masalah Pak Prabowo ini, ayo, saya siap kok. Saya dukung Pak Prabowo bukan asal-asal dukung. Saya membaca rekam jejak beliau, membaca tulisan-tulisan beliau, pemikiran beliau. Bukan seperti Anda memilih calon capres karena benci capres yang ini, memilih calon capres karena anti dengan presiden yang ini. Anda memilih itu karena dendam, karena kebencian. Sampai kapan negara kita maju ke depan kalau begini? Ya, sekali lagi, saya mohon maaf untuk si Bapak, saya mohon tarik ucapan Anda itu. Anda kalau nggak narik ucapannya, ya nggak ada masalah sih, tapi saya anggap Anda adalah orang gila, orang yang sakit jiwa. Dan yang mendukung Anda itu sama sakit jiwanya. Ya, sekian, terima kasih. Baik sahabat sekalian, itulah sebuah klarifikasi dari salah seorang relawan Prabowo yang menanggapi pernyataan dari salah seorang relawan dari Anies Baswedan yang mengatakan orang yang tidak memilih Anies itu patut dipertanyakan keislamannya. Dan memang sudah dijelaskan tadi bahwa
ya antara politik dan agama itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan hanya karena tidak mendukung Anies lalu perlu dipertanyakan keislaman atau keagamaan seseorang, itu yang memang sangat tidak dibenarkan dalam urusan politik ya. Dan tadi dijelaskan kalau berbicara soal keislaman, ya mungkin juga Pak Anies sendiri, ya kalau menurut relawan tadi atau relawan Prabowo tadi juga sedikit meragukan, karena memang yang diketahui bahwa Pak Anies itu adalah dari kalangan Islam sekuler. Jadi kita perhatikan saja, mungkin salah satu contoh anak perempuannya saja tidak pakai jilbab. Itu artinya apa? Ya, itu harus dipertanyakan, karena berkaitan dengan orang yang benar-benar memahami tentang kaidah Islam segala macam, itu berarti sampai dengan apa yang mereka tampilkan juga menunjukkan akan hal itu. Tetapi menurut relawan Prabowo tadi bahwa ya sampai detik ini Pak Anies atau anak dari Pak Anies itu tidak menggunakan jilbab, karena memang Pak Anies itu penganut yang namanya Islam sekuler. Dan itu yang kalau memang ada yang terlalu mengagu-agukan soal ini perlu juga dilihat kembali. Dan bila kita saksikan hari ini ada satu. Kenapa rupanya sama dia, Nis? Nah, ya kalau dia merasa dia mampu, Gibran merasa mampu, ngapa kau yang sibuk? Ya biar aja lah, tanding lah. Alah, kau suka kali, jangan ungkit masalah orang, kau tunjukkan kerjamu. Baru gini kau. Ini belum lagi apa kau tuding sana, tuding sini, tuding sana. Tapi katanya kau orang terpelajar. Tunjukkan karyamu, Nis. Tunjukkan baktimu, Nis. Jangan orang lainnya kau tuding-tuding, itu baru gini. Iya. Tang macam mana lah kau ini, payah ngasih kau tahu kau ini loh. Hah? Harus gimana ngasih tahu kau ini? Coba kau tunjukkan kau lurus siapa kau. Gak perlu kau siapa, kau takut kau sama si Gibran. Dia masih anak ingusan, masih anak saya lagi dia. Nah, hadapilah, jentel. Kau kan udah pernah jadi gubernur. Dia pernah jadi wali kota, di bawahan kau kantornya dia itu. Jadi mananya kenanya, apa yang diganggunya kau? Pernah diajaknya kau rumahnya? Alah, Nis. Kalau kata-kata dia nggak penting Pak, bahaya sekali. Koran tutup semua Pak. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Halo Pak Anies, jujur saya tidak terima perkataan sampean Pak Anies ya. Ingat, wa may yu'adim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syair-syairnya Allah, maka orang tersebut dialah orang yang bertakwa ya. Jadi kitab suci itu jangan disamakan sama koran Pak Anies ya. Dan kalau saya nilai ini adalah penistaan agama lebih dari 6 agama yang ada di Indonesia. Mungkin ada semua agama yang mempunyai kitab suci. Sedangkan mereka yang beragama mempunyai kitab suci adalah firman dari Allah, firman dari Tuhannya juga, yang diyakini sebagai kebenarannya. Kok dibandingkan sama koran? Beda Bapak. Kalau kata-kata yang ada di kitab suci itu kalam Allah Pak, firman Allah. Jadi nggak apple to apple Pak. Bapak bandingin dengan kata-kata Bapak, kata-kata yang di koran dengan kata-kata yang ada di kitab suci. Aduh Bapak ini memang cerdas. Ini kalau bukan Anies Baswedan yang ngomong kayak begini, udah pasti kayaknya dikasusin penistaan agama atau penistaan kitab suci. Dan semua kitab suci isinya kata-kata. Baik sahabat sekalian, memang pernyataan Pak Anies ini bahwa Alkitab itu kitab suci itu adalah isinya kata-kata. Ini kalau seandainya diungkapkan atau disampaikan oleh orang lain, pasti sudah dituding sebagai penghina agama atau penista agama. Tetapi ketika hal yang sama disampaikan oleh Pak Anies, ya semua orang pada diam. Dan itulah kelebihan Anies, bahwa ia mampu mengucapkan hal tersebut tetapi tidak disentuh atau tidak diganggu sama sekali. Lain ceritanya kalau itu disampaikan oleh Pak Ahok ataupun siapapun atau orang lain, ya itu pasti akan rame-rame dan orang akan menyerangnya secara bertubi-tubi, dan bahkan demonya pun bisa berjilid-jilid. Mau ke pantainya yang dikatakan Anies ini pantai maju. Ke pantai maju, tapi yang aku lihat ini mana pantainya. Waduh, terkaget-kaget aku, apalagi aku lihat ini papan reklamenya ngeri kali. Anies
Rakyat yang kau janjikan banyak yang sudah kecewa. Ingat gak waktu kampanye kau pemilihan gubernur, kau katakan dengan tegas akan menolak reklamasi. Waktu menyegel ini bangunan, kau bawa wartawan rame-rame. Sekarang faktanya ini Anies, diam-diam kau keluarkan IMB untuk 900 bangunan. Anies waktu dulu kan katanya menolak adanya reklamasi. Nah sekarang kenapa dibentuk untuk orang yang kaya gitu maksudnya tuh. Jadi untuk nelayannya mana kan gitu untuk masyarakat nelayan. Kan janjinya mau ngapus reklamasi, tapi buktinya mana? Nggak ada. Nelayan kecil juga masih begini-begini. Itu salah satu janji Anies ketika dia mau maju di Pilgub DKI, bahwa ia akan menutup atau menolak yang namanya reklamasi pantai ya. Tetapi pada akhirnya dia memberikan izin untuk sekian banyak bangunan dan juga reklamasi pantai tetap berjalan. Dan inilah salah satu contoh ketika beliau omongnya lain tetapi nanti tindakannya pasti lain lagi. Dari ormas keagamaan kami datang. Jadi kami menghadiri seluruh unsur masyarakat. Sampai bosen gue liat beritanya Pak Anies. Politik identitas lagi. Udah dari 2017 padahal. Tapi gue gak mau bahas itu. Gue mau bahas pas kemarin pembukaan kampanye Capres-Cawapres. Si Pak Anies sama Caimin ngapain sih? Oke, jadi ceritanya kemarin si Pak Anies kampanye belusukan ke Tanah Merah. Gak ada yang spesial sampai tiba-tiba ada reporter yang nyamperin dia. Ditodong komentarnya tentang politik identitas. Dijawablah, ya kita mah datang ke semua unsur masyarakat. Dan siapapun yang hadir di permusyawaratan punya hak yang sama untuk mendengar pandangan dari calon presiden dan calon wakil presiden. Lanjut, si Caimin ceritanya mencar lah, nggak bareng tuh hari itu. Dia malah datang belusukan ke Chinatown. Kata Caimin, dia datang untuk mendukung ekonomi pasar, menyaksikan pasar tradisional terus terjaga sehingga proses ekonomi tetap tumbuh sambil menjaga tradisi masyarakat budaya Tionghoa. Oke, disclaimer dulu, gue bukan pendukung Pak Anies ya. Gue mau sharing bahwa yang Pak Anies dan Caimin lakukan, belusukan-belusukan masuk ke dalam pasar gitu-gitu, dalam teori marketing atau sales, di bisnis itu namanya canvassing. Kalau di bisnis, teknisnya datangin target, calon klien, door to door untuk jual suatu produk. Kalau politik ya belusukan ke rumah-rumah, door to door juga, tapi untuk jual. Nah, canvassing dalam bisnis sama politik, dua-duanya tujuannya sama, yaitu untuk membangun hubungan langsung, mendengarkan kebutuhan, dan meyakinkan orang. Karena dalam proses canvassing ini kita bisa langsung mendengarkan keresahan dan menghadirkan solusi dalam diskusi. Nah, mau canvassing bisnis atau politik, dua-duanya yang paling penting adalah kedekatan personal. Nah, kamu pernah nggak ketemu Pak Anies? Dia itu orangnya gimana sih? Kalau ketemu, coba cerita dong di komen. Tapi apa faktanya nih? Dari perajin bambu, mereka mengatakan apa? Kami hanya menerima 300 juta. Stop it. Get some help. Waktu itu Anies ditanya mengenai transparansi anggaran. Ya, apa salahnya sih? Kita terbuka aja seperti Ahok. Ada anggaran mengenai lem Aibon 82 miliar. What? Ini kan karena tidak transparan. Kau kebakaran jenggot nih. Kau menyalahkan sistem. Padahal sistem yang dilakukan Ahok dapat penghargaan dari pemerintahan pusat Bappenas. Ini biar nggak salah nih ya. Aku baca kecolongan yang terjadi. Udah banyak nih ya. Safety tank komunal 166 M. Atap rumah dinas 2,9 M. Lem Aibon 82 M. Ballpoint 123 M. Anggaran TGUPP 26,5 M. Terakhir, ini rame lagi nih. Ada anggaran komputer yang satu unitnya 128 M. Komputer lapisan emas kali ya. Mahal banget nih. Mahal banget nih. Waktu itu kau giat banget membangun trotoar. Waduh, alasan kau biar seperti di New York. Kau bilang di sana juga ada PKL di trotoar. New York mana nih? Kita semua tahu. Apa yang kau lakukan itu, walaupun terus terang saja, karena dikelola, ditata, direncanakan tidak baik, akhirnya siapa yang dirugikan? Semua kita. Pejalan kaki rugi, yang naik sepeda rugi, motor rugi, begitu juga naik kendaraan. Kita jadi dirugikan nih. Baik sahabat sekalian, lagi-lagi Bang Ruhut Sitompul
ya membuka kembali aib dari Anies Baswedan terkait apa yang sudah dikerjakan selama menjadi gubernur DKI. Ada banyak hal disampaikan tadi, ya termasuk biaya atau anggaran yang memang fantastis dan cukup menghebohkan jagat media sosial dan juga di berbagai media elektronik dengan angka-angka fantastis termasuk klaim iBond 82 miliar dan lain sebagainya. Memang itu sudah menjadi suatu hal yang sangat di luar dugaan dan sudah menjadi konsumsi publik sebenarnya. Tetapi ini kembali Bang Ruhut Sitompul mengungkapkan kembali, paling tidak untuk bisa mengingatkan kembali akan memori kita bahwa pernah terjadi di negara ini ada satu gubernur yang mampu mengeluarkan biaya begitu fantastis dan pada akhirnya dikatakan itu sebagai salah bayar, salah hitung, dan macam-macam salah lainnya. Dan bahkan ada bangunan-bangunan yang mangkrak, termasuk ada tugu bambu yang harus dibongkar walaupun nilainya 0,5 miliar lebih, dan juga masih banyak program lainnya, dan sampai dengan saat ini meninggalkan lubang-lubang atau sumur-sumur resapan di setiap jalan di Jakarta. Dan ini memang sangat mengganggu pemandangan, tetapi itulah kenyataan yang terjadi sebagai warisan dari Pak Anies. Dan saya yakin bahwa warga DKI Jakarta pasti akan tetap mengenang beliau sebagai gubernur yang meninggalkan ya sumur-sumur resapan di setiap jalan-jalan, dan yang mungkin tidak pernah akan dilupakan oleh warga DKI adalah janji manis tentang rumah DP 0% yang tak kunjung direalisasikan hingga saat ini. Apa nama bagi orang yang antara luar dan dalamnya beda? Munafik. Makanya Buya Hamka yang mempopulerkan itu, bukan saya. Saya mengikuti apa yang Buya Hamka sampaikan. Tidak ada nanti potensi munafik tertinggi itu kecuali orang menghadiri di tempat ibadah orang lain dengan dalih toleransi. Nah, ini baru saja Pak dia melakukan sholat bersama. Jadi dari sholat maghrib terus sholat isya. Itu baru juga selesai. Ini Pak Anies Baswedan sedang sholat dan ditungguin, dikerumunin, dikepung ya para pendukungnya. Baik sahabat sekalian, memang ini satu bentuk kerinduan dari para pendukung untuk bertemu. Tetapi kalau kita lihat videonya, beliau lagi sholat, lalu ada begitu banyak warga yang menonton, foto dan lain sebagainya. Ya, memang ya inilah namanya juga pendukung sih. Tetapi kalau kita perhatikan baik videonya, kayaknya juga kurang pas sebenarnya. Biarkan beliau sholat selesai dulu. Lalu kalau boleh yang beragama Islam sebaiknya ikut sholat sebenarnya. Biar kelihatannya lebih bagus daripada ada yang beliau lagi sholat, lalu ada yang harus foto dari depan, ambil video, segala macam. Nah, ini yang mungkin ya kurang elok saja untuk dipandang mata. Tetapi kalau soal hal lainnya, saya sendiri kurang paham. Tetapi kalau jika dilihat dari videonya, kayaknya kurang pas. Harusnya kalau memang ada yang beragama Muslim, sebaiknya ikut sholat saja. Itu akan lebih bagus lagi. Sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas. Survei kecil aja Anda bilang gaya bebas, ya kan? Menghalalkan segala macam cara, nggak beres. Kasihan nasib lo, ya nggak?
Benar juga ya, kasihan nasib. Sampai saat ini survei dari lembaga manapun selalu menempatkan pasangan ini pada nomor buntut. Tetapi Pak Cak Imin begitu pedenya ya, mengatakan bahwa pasangan lain itu panas. Kalau mereka gaya bebas, yang lainnya panas. Siapa juga yang panas kalau elektabilitasnya juga hancur seperti ini? Halo Pak RT. Loh, ini siapa ya? Kok ada suara tapi nggak ada orangnya? Saya Angin, Pak. What? Angin kok bisa bicara? Iya, Pak. Saya terpaksa cari Pak RT mau bikin KTP. Ya, sebentar ya. Saya tanya Pak Prabowo dulu. Pak Prabowo, Angin mau bikin KTP. Sorry ya. Sorry ya. Baik sahabat sekalian, ini sebuah parodi yang dibuat oleh netizen mengambil fragmen atau situasi yang terjadi saat debat capres baru-baru ini, di mana Angin dikatakan tidak memiliki KTP. Ini merupakan sebuah pernyataan atau statement yang dikeluarkan oleh Anies Baswedan, dan kalimat sorry ye tadi itu memang diungkapkan atau diucapkan oleh Prabowo Subianto kala itu, dan suara atau dubbing dari Prabowo ini disatukan dengan parodi yang dibuat ini, seolah-olah Angin sedang mencari KTP. Ini sebenarnya juga bentuk sindiran terhadap pernyataan dari Anies Baswedan yang mengatakan atau menyalahkan Angin, karena ketika ditanya soal polusi di Jakarta, beliau menyalahkan Angin. Dan memang selama ini kita perhatikan banyak hal, ketika ditanya terkait dengan apa yang sudah dikerjakan, kegagalan yang dialami, selalu beliau akan mencari kambing hitam. Entah itu kepada manusia lain ataupun sampai dengan Angin pun dikambing hitamkan seperti itu. Air hujan ini rahmah dari Allah, dari Tuhan. Rahmah yang diturunkan untuk dimasukkan ke bumi, bukan sesegera mungkin dikirim ke laut. Yang dilakukan sekarang, masuk, kirimkan ke laut, kirimkan ke laut. Bumi kita tidak diresapi oleh air. Karena itu yang kita lakukan adalah, dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Bohong, yang bener. Nanti ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta. Baik sahabat sekalian, itu beberapa ucapan yang disampaikan oleh Anies Baswedan ketika beliau masih menjabat sebagai gubernur dan juga sebelum menjadi gubernur DKI. Dalam pidatonya atau dalam kampanyenya dan juga dalam debat waktu itu, beliau menyampaikan hal-hal luar biasa ya gagasannya. Tetapi pada akhirnya tidak ada satupun yang bisa direalisasikan dengan baik, dan bahkan ia sendiri yang membantah setiap kata kalimat yang pernah ia ucapkan. Jadi hari ini omongnya A, besok pasti B dan akan bertentangan. Dan itulah sosok seorang Anies Baswedan yang pagi omongannya lain, pasti sore omongannya akan menjadi lain lagi. Sehingga kalau kita perhatikan dari video tadi, bahwa sesungguhnya yang berdebat itu bukan Anies dengan orang lain, tapi Anies dengan Anies. Karena apa yang dia omong akan dia bantah kembali. Berarti secara tidak langsung Anies sedang berdebat dengan dirinya sendiri. 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun. 5 miliar. Cocote gue tuh enak itu ngomong cocote gue 5 miliar duitnya sopo 5M utang Bang Mekar ya min pinter ngomong. Kemana-mana transportasi publik, transportasi umum harus murah. Caimin, iki piye to? Lah, enggak bahaya ta?
20 tahun ikut dalam pemerintahan, membiarkan menyetujui anggaran jalan tol dibangun. Sekarang ikut sebelah kok jadi begitu? Nggak bahaya tak? Lah. Emang boleh? Kalau mau ngomong begitu tuh keluar kabinet dulu dari pemerintahan, baru resmi jadi oposisi, kritisi semua. Harus dibangun 40 kota baru yang... Izin bosku. Bosku bilang kau bangun 40 kota model Jakarta di seluruh Indonesia. Anak kecil, orang yang tara sekolah, yang bodoh, orang buta, orang tuli juga. Dia bilang kau tuh tipu. Kau tukang tipu. Tara mungkin bos. Kamu nih jadi calon wakil presiden ini apakah bicara barang tak karuang. Sampai tuh masyarakat yang nonton kampu debat juga tuh tara mengerti kamu nih omong kosong apa yang kamu bicara di situ. Kamu baku tipu. Jadi stop bicara yang aneh-aneh, bicara itu yang bisa masuk di tong masyarakat dengar. Supaya tong bisa menilai, oh ini yang mantap, dia program yang bagus. Ini kan program apa buku? Tidak masuk akal bosku. Jadi salah Maras. Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang bisa dilakukan adalah... Pak Imin tahu dari mana kalau itu gagal, Pak? Food estate itu jangka panjang, bukan jangka pendek. Kalau patung bambu baru jangka pendek. Jepang aja butuh waktu 10 tahun, bukan 1 tahun 2 tahun. Kalau ngomong itu baca dulu jadi malu saya. Ini pendukung nomor 1 harus nonton video ini sampai selesai. Gua kadang suka heran sama pembenaran kalian masalah polusi udara di Jakarta yang dijawab oleh Anies karena angin bergerak ke sana kemari atau angin tidak punya KTP. Dasar kalian itu karena kalian salut banget sama penjelasan dari Anies Baswedan tentang visualisasi data real time yang ditunjukkan saat forum gitu kalau nggak salah ada videonya, dan dia menjelaskan bahwa dari polusi detektor itu angin bergerak sana kemari, akhirnya polusi dibawa ke sana kemari. Kalau misalnya jawabannya hanya sekedar itu, semua wali kota, semua gubernur, semua kepala negara ketika ditanya gimana cara mengurangi polusi, wah nggak bisa, karena angin bergerak ke sana kemari. Pasti akan menjawab itu dan itu sah, kan nggak begitu. Maksud dari pertanyaannya adalah Jakarta ini kan menjadi kota peringkat ketiga dengan tingkat kualitas udara terburuk di dunia, itu ada datanya, dan sumber polusi udara di Jakarta itu hampir 80% itu dari emisi kendaraan. Terus sisanya itu ada dari limbah pabrik, ada dari pembakaran sampah sembarangan, ada dari asap rokok, dan yang lain-lain yang menyebabkan polusi udara di Jakarta. Maksudnya itu adalah bagaimana cara supaya angka sumber polusi udara yang diciptakan oleh beberapa faktor yang ada di Jakarta itu menurun, bukan nyalahin angin gitu. Kalau misalnya cuma sekedar nyalahin angin, ya semua daerah juga pasrah-pasrah aja dong. Kalau misalnya ada polusi, misalnya polusi udara di Jakarta lagi turun nih, terus di Semarang lagi naik, rakyat nanya nih, polusi di Semarang naik nih, wah angin dari Jakarta bergerak ke Semarang makanya naik, sabar ya, tunggu angin belok dulu atau tunggu angin berubah arah dulu, nanti juga stabil lagi. Terus kayak gitu kan aneh gitu. Maksudnya coba dijawab tuh di kolom komentar, maksudnya tuh gimana gitu, caranya gitu. Baik sahabat sekalian, pernyataan dari netizen barusan itu mengingatkan kita kembali akan peristiwa debat capres baru-baru ini, di mana Pak Anies menyampaikan atau menyalahkan angin akibat pertanyaan dari Pak Prabowo terkait dengan polusi udara di Jakarta yang kian meningkat dan menjadi salah satu kota dengan tingkat polusi terburuk di dunia. Dan justru Pak Anies menyalahkan atau mengkambing hitamkan angin kali ini ya, bukan manusia tetapi angin yang dikambing hitamkan. Justru angka 80 triliun dana itu yang dipertanyakan oleh Prabowo tidak bisa dijelaskan dan juga tidak bisa disampaikan secara baik. Karena
berapa besar pun dana yang dikelola Anies, pasti ujung-ujungnya adalah pihak lain atau faktor lain yang menyebabkan kegagalannya. Ia tidak akan pernah mau menerima bahwa itu adalah kegagalan dirinya, tetapi akan mencari kambing hitam, baik itu manusia, sistem, ataupun apapun alasannya. Dan yang terakhir adalah polusi udara itu disalahkan adalah angin. Karena angin yang membawa masuk polusi itu masuk ke Jakarta. Padahal tadi disampaikan juga bahwa mungkin polusi itu juga dari banyak hal, dari asap rokok, dari pembakaran sampah, segala macam yang terjadi di Jakarta. Kira-kira solusinya dengan 80 triliun itu apa solusinya? Padahal dananya cukup besar dikelola di Jakarta waktu itu. Tetapi lebih banyak habiskan di lem Aibon dengan berbagai macam bangunan seperti tugu sepatu, tugu sepeda, tugu bambu yang hanya ya berapa bulan saja dipakai dan ditumbangkan karena memang hanya merusak kota dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana perhatian terhadap penyelesaian atau juga urusan terkait dengan polusi udara ini, beliau tidak ungkapkan dengan angka yang sebesar 80 triliun tadi. Dan itulah kenyataan yang terjadi selama ini, dan bukan barang baru kalau berbicara dengan Anies, kalau tidak mengelak atau lari dari kegagalan atau kekurangan yang dihadapi atau yang pernah dialami. Baik para sahabat sekalian, demikian saja perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kepada para sahabat sekalian yang ingin mengomentari video-video tadi, silakan tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi kepada para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih.